Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, pun juga malam kepada rekan mahasiswa serta Ibu Dr. Nul Idil Fitri Idris Eskom MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pemrograman Berbasis Perangkat Bergerak atau STSI 4303. Perkenalkan, sebelumnya saya Ardi Suryo Wibowo selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi. Di mana dibuatkannya video ini ialah guna pemenuhan tugas 2 pada mata kuliah demikian. Di mana pada praktikum saat ini kita akan melakukan pengambilan dan tampilan data cuaca menggunakan Open Meteo API yang diimplementasikan melalui Visual Code Studio. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke praktikumnya. Jadi untuk pertama-tama, terdapat pendahuluan dalam praktikum ini, di mana kita sebagai mahasiswa dipintakan untuk membuat aplikasi sederhana berbasis HTML, CSS, dan JavaScript dalam rangka mengambil data cuaca dari API publik OpenMeteo. Data yang diambil berupa perakiraan suhu per jamnya dan waktu pengukuran yang kemudian kita tampilkan dalam format tabel dan dapat diekspor dalam bentuk CSV. Di mana tujuan utama praktikum demikian ialah agar kita selaku mahasiswa bisa memahami yang pertama, cara melakukan HTTP request menggunakan fetch, lalu cara memproses data JSON, cara mengonversi waktu UTC ke zona waktu lokal atau WIB, dan yang terakhir ialah cara menampilkan data dalam bentuk tabel. Oh, dan ada satu lagi, yaitu cara membuat fitur ekspor data atau CSV. Lalu kita ke alat dan bahannya. Bagaimana yang bisa kita lihat, editor kodenya yaitu Visual Studio Code. Untuk browser, untuk menampilkan file pemrograman yang sudah jadi nanti, untuk perakiraan cuacanya kita buka di Google Chrome atau Firefox. Bisa juga di browser sejenis seperti Microsoft Edge. Untuk API-nya tentu kita memakai Open Meteo Forecast API. Untuk library-nya secara opsional kita pakai Chart.js untuk visualisasi grafik dan pluginnya Live Server yang dimana Live Server juga termasuk opsional seperti Chart.js dalam rangka untuk menghindari masalah CORS. Untuk sumber data, kita pakai sumber data sebagaimana yang disediakan dalam panduan praktikum kedua ini. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai pengerjaannya.
Ternyata tadi saya kurang teliti membaca penugasan dalam tugas kali ini, di mana data yang diberikan ialah data dari kota Jakarta saja. Maka daripada itu, saya mengubah beberapa kodenya jadi menampilkan data cuaca di Jakarta saja. Nah, ini saya juga akan mengubah, sebentar, ini saya ubah namanya cuaca Jakarta. Di bagian render table tadi, baik seperti yang bisa juga Ibu dosen lihat. Di sini saya sudah membuka file HTML tadi di Google Chrome. Di sini berjudul tampilan data cuaca Jakarta per jamnya, dengan mengambil lokasi Jakarta dengan latitude dan longitude-nya seperti sebagaimana demikian. Bersumberkan dari OpenMeteo dengan data berhasil diambil dengan total titiknya 168. Di sini juga terdapat grafiknya menampilkan 10 data pertama, 10 baris data pertama. Lalu kita bisa meminta untuk menampilkan 25 baris pertama seperti ini. Oh iya, bila 10 baris pertama ini menampilkan data perakiraan cuaca dari jam dari jam 7 pagi hingga ke jam 4 sore di hari ini. Kalau untuk yang 25 baris dari jam 7 pagi hari ini di 30 November 2025 hingga ke 1 Desember pagi hari jam 7. Bila kita ingin menampilkan 50 baris, maka mulai dari jam 7 pagi di 30 November 2025 sampai ke jam 8 pagi di tanggal 2 Desember 2025. Untuk yang terakhir, bila mana ingin menampilkan semua data, yaitu 168 data, kita mulai dari jam 7 pagi
jam 7 pagi di 30 November 2025 menuju titik data terakhir di jam 6 pagi kala 7 Desember 2025. Untuk grafiknya, bentar, yang 10 baris seperti ini. Menampilkan 10 titik. Untuk yang 25 baris seperti ini, masih bentar, seperti ini. Untuk yang 50 baris seperti ini, menampilkan 50 titik. Dengan penjelasannya seperti ini. Menampilkan temperaturnya juga. Yang dimana data pada chart ini sesuai dengan apa yang ada di tabel ini. Misalnya kita ambillah sampel data yang 30 November 2025 pukul 7 pagi, temperaturnya 26,3 derajat Celcius. Kita cek di sini. Nah, sini juga menampilkan data yang sama atau ekuivalen dengan apa yang ada di tabel. Untuk semua data, nah seperti ini, ada 168. Jadi kurang lebihnya seperti demikian praktikum kedua kali ini. Jadi untuk analisisnya ialah di mana praktikum ini mencapai keberhasilan, di mana data API berhasil dimuat tanpa adanya error, lalu tabel dinamis bekerja sesuai dengan fungsinya. Dimulai dari seperti yang tadi, 10 baris, 25 baris, 50 baris, dan yang paling akhir 168 baris. Lalu konversi waktu ke WIB berjalan secara akurat. Fitur CSV membantu dokumentasi dan analisis lanjutan. Untuk keterbatasannya, waktu pengambilan data bergantung pada koneksi internet yang kita gunakan. Lalu jika dibuat melalui file, browser berkemungkinan untuk memblokir permintaan API yang kita pakai tadi. Lalu data pada Open Meteor ialah sebuah perakiraan atau perkiraan, bukan pengamatan data secara real time, di mana bisa kita lihat terdapat perkiraan cuaca hingga kepada tanggal 7 Desember 2025. Lalu untuk potensi pengembangannya, kita bisa menambahkan parameter cuaca lain, yaitu kelembapan, hujan, serta angin. Lalu kita bisa menyimpan cache lokal untuk pemanggilan secara cepat dan membuat backend proxy untuk menghindari CORS. Dimana pada kesimpulan dari praktikum kali ini ialah saya sebagai mahasiswa berhasil membuat aplikasi web sederhana dalam rangka mengambil juga menampilkan data cuaca API Open Meteo, terkhususnya sesuai yang ditugaskan ialah pada daerah Jakarta dan sekitarnya, di mana aplikasi dapat menampilkan data dan suhu per jamnya, mengkonversi waktu ke WIB, menampilkan grafik, mengekspor data ke CSV, dan praktikum ini membantu saya secara pribadi juga mahasiswa kebanyakan dalam memahami cara kerja API, memanipulasi JSON, serta penyajian data pada antarmuka website. Baik, kurang lebihnya, sebentar. Di sini ada fitur untuk ekspor CSV, di mana kita bisa
menyimpan CSV ini untuk kita teliti di Google Sheets atau Microsoft Excel. Sebentar, biar saya tunjukkan. Nah, ini tampilan file CSV yang sudah kita download tadi. Seperti ini. Oke, kita beralih lagi ke file. Nah, VS Code. Jadi sekian praktikum pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini. Terima kasih atas waktunya dan dimohonkan maaf bila mana terdapat kekeliruan dan dipintakan kritik saran bagi saya secara pribadi. Terima kasih, saya Adi Suryo Wibowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.